Bab 494. Buronan. Setelah malam tiba, Kenzi mencari waktu yang lama di jalan-jalan yang gelap, dan akhirnya menemukan sebuah sepeda yang dapat berjalan di antara reruntuhan rumah yang runtuh. Pada saat ini, dia tidak terlalu jauh dari kediaman Kaisar, karena kerusakan jalan, lalu lintas terganggu, dan tempat itu penuh sesak dengan sejumlah besar korban tunawisma. Kecepatannya tidak cepat. Yang paling penting adalah dia menemukan bahwa di antara para korban, ada banyak polisi militer. Polisi militer itu benar-benar berbeda dari polisi yang menjaga ketertiban. Kebanyakan dari mereka muncul di persimpangan lalu lintas, dan masing-masing memiliki foto berukuran A4 di tangan mereka. Kenzi dapat menilai bahwa polisi militer itu sedang mencarinya. Apa yang paling dikhawatirkan Kenzi terjadi, Yumiko tidak menyerah dan tidak ingin melepaskannya. Hei, hentikan. Siapa kamu? Itu diblokir di sana, tidak ada akses. Seorang polisi militer dengan helm putih melihatnya, menyalakan senternya, berjalan ke arahnya, dan berteriak, "Bajingan, kemari dan periksa." Kenzi meliriknya, mengabaikannya, menginjak kakinya dengan keras, dan sepeda itu menerobos garis pengaman dan dengan cepat melaju ke blok yang diblokir. Bunyi sirene berbunyi. Polisi militer melihat ada yang tidak beres, berteriak, mengeluarkan pistolnya, dan menembakkannya ke langit. Kenzi tahu bahwa pria itu akan segera mengumpulkan kaki tangannya untuk mengejarnya, tetapi dia tidak terlalu gugup, karena gempa bumi mengubah blok ini menjadi puing-puing. Kenzi masih membayangkan polisi militer itu terlalu sederhana. Dia baru saja meninggalkan blokade dengan sepeda. Deru baling-baling yang berdengung terdengar di langit malam, dan sebuah helikopter polisi putih muncul di langit di atasnya. Sinar lampu sorot turun, dan Kenzi menginjak sepeda dan berlari sendirian di jalan kota yang penuh dengan mobil. Dia ditatap oleh helikopter di langit malam, dan dia tidak bisa bersembunyi sama sekali. Peringatan, peringatan. Parkir untuk inspeksi. Jika tidak berhenti, polisi akan memperlakukan Anda sebagai pelanggar hukum yang melanggar darurat militer dan menembak Anda. Peringatan, peringatan. Parkir untuk inspeksi. Jika Anda tidak berhenti, polisi akan memperlakukan Anda sebagai pelanggaran darurat militer. Peringatan, peringatan. Penjahat darurat militer akan ditembak dan dibunuh. Helikopter mengulangi peringatan dengan pengeras suara beberapa kali, tetapi Kenzi tidak berhenti dan terus mengemudi, menuju gedung yang runtuh di dekatnya. Dia tidak ingin membunuh. Tapi dia tidak ingin ditangkap oleh polisi militer itu dan dikirim ke Yumiko, jadi dia hanya bisa menghindari polisi militer yang menyebalkan itu. Dadada, dadada, suara tembakan tiba-tiba terdengar. Helikopter juga menyadari niatnya sebelum dia bisa mengendarai sepedanya ke gedung yang dibuang. Seorang petugas polisi mencondongkan tubuh ke depan dan menembak Kenzi dengan senapan di bawah. Peluru itu hampir mengenai kulit kepala Kenzi, dan mengenai mobil yang diparkir di jalan. Kenzi tahu betul bahwa dia menjadi target dan akan dipukuli sampai mati, jadi dia menekan rem tepat waktu, dan melarikan diri. Helikopter memperkirakan dia tidak akan bisa melarikan diri, sehingga terbang rendah dan berteriak ke ruang terbuka tidak jauh darinya. 3 petugas polisi turun dari pesawat perlahan mengelilingi truk. Keluar. Seorang petugas polisi tiba-tiba melangkah dan pergi ke belakang truk, tetapi tempat itu awalnya adalah tempat persembunyian pria itu, tetapi sekarang kosong. 3 petugas polisi berkumpul di satu tempat dan saling memandang, yang terdepan menunjuk dengan ibu jarinya ke bawah, dan 2 lainnya menurunkan senjata mereka dan dengan hati-hati menerangi bagian bawah truk dengan senter taktis. Sama seperti ketiga orang ini dengan hati-hati mencari jejak Kenzi, Kenzi tanpa sadar bergegas ke ruang terbuka di mana helikopter diparkir, tiba-tiba menghancurkan jendela pesawat, membuat kopilot pingsan, dan pilotnya kaget. Pilotnya panik dan hendak melompat dari pesawat, tetapi ditangkap oleh Kenzi dan menggunakan pecahan kaca yang tajam di tenggorokannya. Jangan panik, aku tidak akan melakukan apapun padamu, selama kamu patuh, kamu akan aman. Aktifkan mesin, bawa aku keluar dari tempat ini. Di bawah paksaan Kenzi, pilotnya tidak berani memberontak, jadi dia harus menurut. Dia naik helikopter dan perlahan-lahan terbang menjauh dari lingkungan bobrok ini. Dengan bantuan helikopter, kecepatan Kenzi jauh lebih cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, helikopter terbang ke daerah Sea City yang akrab dengan Kenzi. Kenzi memerintahkan pesawat untuk mendarat, dan kemudian membuat pilot pingsan dan meninggalkan helikopter. Dibandingkan dengan pusat makmur di lingkaran kota Kyoto, situasi bencana di kawasan Sea City jelas jauh lebih baik. Runtuhnya rumah tidak separah di sana, dan ada korban yang kehilangan rumahnya, tetapi tidak sebanyak di sana, dan seluruh blok memiliki penerangan dan listrik, bahkan orang yang lewat yang terburu-buru pun bisa menggunakan ponselnya untuk melakukan panggilan, artinya sinyal komunikasi tidak terputus.
Kenzie dengan sengaja menghindari jalan-jalan yang ramai itu, memilih gang dengan sedikit orang, berbalik dan datang ke pintu belakang aula perguruan Sly. Setelah memasuki aula Sly, Rio Sly dan yang lainnya sangat terkejut bahwa Kenzie, yang telah menghilang selama lebih dari sebulan, tiba-tiba muncul di depan mereka. Kenzie secara singkat menjelaskan 2 kalimat, lalu menelepon Rio Sly dan datang ke ruang belajar sendirian. Apakah ada cara bagimu untuk kembali ke XXX? Aku ingin meninggalkan Kyoto dalam semalam. Kenzie bisa bernapas lega ketika dia datang ke sini. Dia melepas bajunya yang robek, bertelanjang dada, mengambil kue dan buah-buahan di atas meja, dan melahapnya sambil berdiri. Dia belum makan selama beberapa hari, dan bahkan Iron Man tidak tahan dengan kelaparan. Setelah mendengarkannya, Rio Sly memperkirakan bahwa apa yang ingin dia lakukan telah dilakukan. Dia memikirkannya, lalu berjalan dan berkata, bandara dan pelabuhan telah dihentikan, dan saya tidak tahu berapa lama lagi tutup. Saluran keluar yang normal pasti tidak akan berhasil. Tuan muda, mengapa Anda tidak istirahat selama 2 hari? Besok saya akan pergi ke komunitas Asia Jauh untuk mencari perahu laut dan melihat apakah Anda bisa kembali pulang melalui laut. Tidak, itu harus malam ini. Kenzie berkata, geng Yumiko pasukan Istana Kekaisaran mengirim pasukan militer dan polisi untuk memburuku. Jika aku tinggal selama 1 jam lebih lama, itu akan lebih berbahaya, dan itu juga akan membawa bahaya bagimu. Rio Sly mendengar ini dan harus berhati-hati. Dia tahu itu, Kenzie telah berjaga-jaga terhadap putri kerajaan, Nona Yumiko, tetapi dia tidak tahu keluhan apa dan ada keterikatan apa antara Yumiko dan Kenzie. Dia mengeluarkan ponselnya, membuat panggilan telepon, dan mengatur agar murid-muridnya pergi ke berbagai klub untuk mencari tahu apakah ada kapal yang melaut semalaman. Sambil menunggu berita, Kenzie mandi, lalu berganti pakaian, dan ketika dia kembali ke ruang belajar, Rio Sly meletakkan telepon dan melaporkan kepada Kenzie, Tuan muda, saya menemukan jalan. Ada masyarakat multinasional di Sa City yang mengkhususkan diri dalam pasar gelap, dan mereka memiliki beberapa persahabatan dengan aula kami. Mereka memiliki pengiriman barang pribadi malam ini dan ingin menyelundupkannya lewat laut. Rio Sly berjalan ke sisi ruang belajar dan menunjuk ke peta dunia di dinding. Rutenya adalah pertama-tama tiba di pelabuhan selatan Myanmar, kemudian beralih ke rute darat, pergi jauh ke utara, melintasi segitiga emas, dan mencapai tujuan akhir, negara otonomi Myanmar Selatan di Myanmar Selatan. Jika Tuan Muda mengikuti mereka, keuntungannya adalah hari ini Anda dapat meninggalkan negara ini pada malam hari, dan seseorang akan menjaga Anda di sepanjang jalan. Anda dapat mengikuti tim pengiriman mereka ke daerah persimpangan antara perbatasan Myanmar, dan kemudian menyeberangi perbatasan untuk kembali ke XXX. Tetapi kerugiannya adalah membutuhkan waktu yang lama, dan wilayah Myanmar saat ini sangat berbahaya. Tidak ada damai. Saya mendengar bahwa pemerintah militer di sana menekan pemberontakan, dan para panglima perang lokal di beberapa negara merdeka juga saling berperang. Kenzie tidak menunggu dia selesai, lalu mengangguk, oke, kapal ini saja, kamu segera mengaturnya, aku akan pergi bersama mereka. Sebenarnya, tidak banyak pilihan saat ini, Yumiko mengirim banyak polisi militer untuk mencarinya. Sangat jarang memiliki cara untuk meninggalkan Kyoto secepat mungkin. Bab 495. Malam itu, dengan mengandalkan jalan pribadi Rio Sly, Kenzie mengikuti Rio Sly ke dermaga pribadi di sepanjang pantai. Dermaga gelap gulita tanpa lampu. Baru setelah mobil memasuki gerbang, Kenzie dapat melihat pantai gelap tempat perahu diparkir. Pekerja datang dan pergi membawa barang, dan forklift serta derek terus-menerus mengangkat dan maju. Setelah turun dari mobil, Kenzie disambut oleh seorang pria yang tampak seperti seorang mandor. Kenzie membawa tas travelnya, berjabat tangan dengan Rio Sly untuk mengucapkan selamat tinggal, dan kemudian memimpin mandor untuk naik ke kapal kargo yang diubah dari kapal nelayan. Kenzie naik ke kapal sepanjang jalan, dan melihat bahwa selain para pekerja yang memuat dan menurunkan barang, ada lebih dari selusin pria dengan mata waspada. Mereka tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri di sana dengan tangan bersilang, memperhatikan bongkar muat barang. Di antara para pria itu, ada seorang gadis tinggi dengan kulit seputih salju dan sangat cantik. Tingginya 1,7 meter, dia mengenakan jaket kulit hitam dan celana pensil tajam. Dia memiliki kaki ramping dan payudara yang bangga, tubuh yang hot. Kecuali dia seorang wanita, semua pria hadir, dan dia sangat cantik dan mempesona, tentu saja, Kenzie lebih memperhatikannya. Gadis jangkung dan liar itu juga memperhatikan Kenzie, yang mungkin di Kenzie, membangkitkan kewaspadaannya. Dia meninggalkan dok bongkar muat, mengikuti Kenzie ke kapal, dan kemudian melangkah maju dengan cepat, menghampiri Kenzie dan mandor untuk menghentikan mereka. Brother Seven, siapa dia?
Bagaimana kamu bisa membawa orang asing ke kapal? Gadis liar yang hot itu dingin dan mengancam, dengan rasa bersalah. Pria mandor yang dikenal sebagai Brother Seven tersenyum dan berkata, jangan gugup, dia dibawa oleh Presiden Sly. Diperkirakan dia melakukan kejahatan di sini dan harus kembali ke XXX untuk bersembunyi. Brother Seven tersenyum dan menatap Kenzie lagi. Kenzie tidak tahu siapa gadis itu, jadi dia tidak banyak bicara, hanya mengangguk. Gadis itu memandang Kenzie dan berkata, orang-orang Presiden Sly juga tidak baik. Brother Seven, kamu membawa orang ke kapal, itu melanggar aturan pengiriman. Brother Seven ditegur lagi, dia tidak kesal, dan setengah bercanda berkata, Nona Lydia, semua orang XXX berkeliaran di luar, seberapa penting? Itu adalah keluarga 100 tahun yang lalu, dan kita pasti saling membantu di mana kita dapat membantu. Selain itu, jika Anda tidak memiliki Presiden Sly untuk membantu Anda menemukan hubungan yang tepat, Anda tidak tahu bahwa itu akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan semuanya. Mengatakan ini setengah bercanda, bahkan jika gadis itu tidak puas, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Brother Seven mengabaikannya, memeluk bahu Kenzie dengan ramah, dan berkata dengan mulut bawelnya, ayo, karena kamu di sini, kamu adalah Brother Seven. Beristirahatlah dengan nyaman. Kenzie berterima kasih padanya, mengabaikan gadis itu, dan berjalan melewatinya dengan kepala menunduk. Tidak baik, Brother Seven, itu tidak baik. Pada saat ini, seorang pria kurus berlari ke atas kapal dan berkata dengan terengah-engah. Saudara-saudara di penjaga pantai baru saja melaporkan berita, tidak mengetahui apa yang terjadi dengan pusat kemiliteran dari Kyoko. Dia tiba-tiba mengeluarkan perintah darurat, mengharuskan penjaga pantai untuk mengontrol kapal dengan ketat, dan pasukan bela diri maritim memperkuat patroli pantai untuk mencegah kapal melaut tanpa izin. Cepatlah, paling lama setengah jam, speedboat dan pesawat pasukan bela diri maritim semua akan dikirim untuk memantau semua wilayah pesisir, dan saat itu, bahkan jika kita ingin pergi, kita tidak akan bisa pergi. Wajah Brother Seven berubah setelah mendengar ini, dan dia mengutuk, bangkit dan berkata, dia, apakah sakit? Mengapa kamu tidak mengirim tentara ke bantuan bencana? Mengapa kamu datang ke laut dengan pasukan gabungan? Apa asyiknya itu? Begitu dia berbalik, dia menunjuk ke kuli di bawah perahu dan berteriak, cepat, barang yang tidak diperlukan segera dibongkar, orang yang harus berada di atas kapal segera naik ke kapal, perahunya akan segera pergi. Terjadi kekacauan di dermaga, dan semua pekerja mempercepat, meninggalkan beberapa muatan yang seharusnya dimuat, dan kemudian mengusir semua forklift. Orang lain yang seharusnya naik ke kapal satu demi satu berlari ke atas kapal. Gadis Lydia sedikit cemas, menarik mandor pria itu, mengangkat alisnya dan berkata, saya tidak bisa berlayar dengan kapal, jika meninggalkan sisa muatan, semua muatan kapal harus dimuat. Brother Seven menarik napas dan berkata, Nona Lydia, jika Anda tidak berlayar sekarang, Anda tidak akan dapat membawa sekotak persediaan berharga ini sedikitpun dan semuanya akan diserahkan ke Departemen Kepolisian Metropolitan. Ketika mereka berdebat di sana, Kenzie melihat perbekalan di kapal, dan ada tempat yang menutupi hujan. Sudut terpal terbuka, dan Kenzie dapat dengan jelas melihat bahwa itu adalah kotak hijau peralatan tentara dengan pola tengkorak peringatan di atasnya, yang mungkin merupakan perlengkapan militer yang mudah terbakar dan meledak. Brother Seven dan gadis bernama Lydia bertengkar sebentar. Kenzie dapat melihat bahwa gadis bernama Lydia harusnya memiliki posisi dan status yang lebih tinggi, tetapi Brother Seven jelas lebih populer. Dan keputusan terakhir, Brother Seven secara paksa mengambil alih komando kapal. Kapal kargo yang diubah dari kapal penangkap ikan ini terlihat bobrok, tetapi ketika mesin dihidupkan, itu sangat kuat dan penuh tenaga kuda. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, kapal tua itu dengan cepat pergi, meninggalkan dermaga jauh di belakang. Kenzie mengikuti Brother Seven ke kabin bawah dan diberi kabin tunggal yang bersih. Kenzie memandang George Seven, menduga bahwa dia tidak senang. Jadi dia terbatuk pelan, maaf, Brother Seven, aku menaiki perahumu, itu memberimu masalah. Jangan khawatirkan tentang dia. George Seven duduk langsung di tempat tidur dengan pantatnya, wanita dingin itu membawa sekelompok tentara bayaran sebagai bawahannya. Di atas penampilan, dia sangat luar biasa. Status Brother Seven saya tidak bisa menaklukkannya sama sekali, setidaknya di laut, saudara laki-laki Brother Seven saya memiliki keputusan akhir. Kenzie mendengarkan ini. Arti dari kata-kata itu adalah gadis dingin bernama Lydia Garcia tampaknya adalah perwira wanita tentara bayaran, yang benar-benar tidak terduga. Namun, orang-orang dan barang-barang di kapal ini adalah orang lokal, dan dia tidak ingin banyak bertanya, jadi dia menahan diri dan tidak bertanya. Berkat kapal cepat ini, Kenzie akhirnya berada jauh dari garis pantai, dia tidak menemui masalah apapun.
Awalnya, dia khawatir bahwa militer dan polisi yang dikirim oleh Yumiko akan menemukannya, tetapi kekhawatiran seperti itu tidak terjadi sama sekali. Pada saat ini, suara langkah kaki datang dan gadis bernama Lydia Garcia datang ke kabin, wajahnya sangat jelek, dan ada dua pria kurus di belakangnya. Brother Seven, Anda dalam masalah. Saya baru saja menerima informasi bahwa alasan mengapa semua polisi militer itu dikirim untuk memblokir wilayah laut ini adalah karena markas besar militer Jepang dan Departemen Kepolisian Tertinggi mengeluarkan perintah buronan yang mendesak. Pukul 6 malam, seorang pria berkebangsaan 4X di Jepang memanfaatkan gempa bumi untuk menyelinap ke dalam istana, berniat untuk berbuat tidak senonoh dengan para pelayan, dan mencuri harta Yang Mulia Yumiko Kagawa, putri tertua kerajaan. Ini menyebabkan Yang Mulia marah dan memerintahkan untuk gunakan segala cara menangkap penjahat itu. Lydia Garcia mengeluarkan faks dan menyerahkannya kepada George Seven untuk dibaca. Faks itu tidak hanya berisi teks asli dari perintah buronan, tetapi juga foto kepala seorang pria. Menyelinap ke dalam istana, melecehkan para pelayan, dan mencuri harta Ratu Wali. Orang 4X yang dicari ini adalah kamu, Kenzie. Lydia Garcia menatap Kenzie dengan mata dingin penuh rasa jijik. Kenzie sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa istri Yumiko-nya begitu tak pandang bulu. Beberapa jam yang lalu, dia bahkan masih memanggilnya suami dengan penuh kasih sayang, tetapi setelah beberapa jam, dia membuat alasan yang tidak tahu malu dan harus menangkapnya. George Seven meletakkan faks dan menatap Kenzie dengan heran. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan kagum, "Saudaraku, aku tahu kamu tidak sederhana, kamu pasti telah melakukan sesuatu, jadi kamu ingin melarikan diri kembali ke 4X. Tanpa diduga, kamu kelihatan terlalu sederhana, tapi kamu sangat berani. Apakah kamu tidak takut pergi ke tempat seperti istana? Mencuri harta sang putri, menggoda pelayan, mengapa kamu tidak menyentuh gendang pantat sang putri juga?" Kenzie berkata dengan canggung, "Brother Seven, aku..." Oke, jangan katakan lagi, Brother Seven benar-benar dibunuh olehmu." George Seven memotongnya dan memegang dahinya dengan pahit. Melihatnya seperti ini, Kenzie tahu bahwa semuanya sia-sia untuk menjelaskannya, dan dia hanya bisa menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. "Yumiko, aku mengutuk leluhurmu." Pada saat ini, Lydia Garcia mengingatkan dengan acuh tak acuh, "George Seven, kamu tahu apa yang terjadi sekarang? Dengan dia di kapal ini, tidak akan ada bahaya yang lebih kecil. Pasukan bela diri mengirim sejumlah besar kapal dan pesawat hanya untuk menemukannya. Jika kita tidak berurusan dengannya, kita tidak bisa menjelaskan pada pasukan bela diri." George Seven berkata dengan putus asa, "Kalau begitu, beritahu saya, bagaimana menghadapinya?" "Ini sangat sederhana." Lydia Garcia melirik Kenzie dengan pandangan sekilas, "Dorong dia ke laut, pasang pelampung, dan militer serta polisi akan segera menemukannya." Bab 496. Pesawat pengintai. Setelah Lydia Garcia selesai berbicara, dua pria cakap di belakangnya segera melangkah ke kabin dan datang ke Kenzie dengan tatapan yang ganas. Dengan postur itu, jelas bahwa mereka ingin menarik Kenzie keluar dan mendorongnya ke laut, lalu melemparkan pelampung penyelamat dan membiarkannya berjuang sendiri. Melihat bahwa Lydia Garcia dan yang lainnya ingin berurusan dengannya seperti ini, Kenzie diam-diam meningkatkan kewaspadaannya. Begitu kedua belah pihak bentrok, dia tidak akan sopan kepada Lydia Garcia dan kelompoknya, dan dia akan membuang mereka pergi tanpa ragu-ragu ke laut, dan kemudian akan sangat baik untuk memberikan beberapa pelampung. "Kenzie, apakah kamu pergi ke laut sendiri, atau kamu ingin kami melakukannya?" Lydia Garcia mengabaikan sikap George Seven. Dengan ekspresi acuh tak acuh, dia melipat tangannya di depan dadanya yang bangga. Dia awalnya sangat jijik dengan wajah asing Kenzie untuk pergi ke kapal bersama mereka, terutama mengetahui bahwa Kenzie telah melakukan hal-hal yang memalukan. Dia memandang rendah pria yang tidak tahu malu seperti Kenzie, dan secara langsung menganggapnya sebagai pria yang tidak tahu malu. Kenzie orang jenis pencuri dan pelacur yang berspesialisasi dalam menyelinap dan melakukan hal-hal kotor. Lydia Garcia ingin memaksa Kenzie pergi ke laut, dan George Seven tidak bisa berkata apa-apa lagi. Meskipun dia sangat enggan menjadi tipe orang yang tidak membicarakan moralitas, dia menderita karena status Lydia Garcia lebih tinggi darinya, dan Lydia Garcia jelas masuk akal. Terlebih lagi, jika Kenzie ditinggalkan di kapal lagi, mungkin orang-orang di kapal ini akan menderita. "HMPH, karena kamu tidak ingin menjadi baik, maka kami akan membantumu menjadi baik." Melihat Kenzie duduk di sana tetapi tidak bergerak, Lydia Garcia hendak bergerak untuk berurusan dengan Kenzie, seorang yang tak tahu malu dan pencuri tak tahu malu. Lydia Garcia dan dua pria cakap di bawahnya tidak akan ada di matanya sama sekali. Seperti tikus yang mencuri ayam dan anjing ini, Lydia Garcia bisa melemparkannya ke laut hanya dengan satu tangan.
Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara dengungan di luar kabin, seperti baling-baling yang menembus aliran udara, yang seolah-olah lewat dari ketinggian rendah, dan semua orang di kabin tercengang, dan kemudian melihat seorang pelaut berlari di atas kapal panik. Tidak bagus, Brother Seven, itu tidak bagus. Pesawat pengintai menemukan kita. Tiba-tiba, George Seven dan Lydia Garcia semua panik. Jika dikunci oleh pesawat pengintai pasukan bela diri maritim, bisa diperkirakan kapal itu tidak akan bisa meninggalkan Laut Jepang. Orang-orang ini tidak punya waktu untuk mengurus Kenzie lagi, dan mereka semua bergegas ke geladak. Kenzie juga mengikuti di belakang mereka dan bergegas ke geladak. Pesawat pengintai baling-baling yang mendengung berputar di atasnya selama 2 kali, lalu menukik tiba-tiba, bersiul melewati haluan lagi, dan aliran udara kuat yang dibawanya membuat semua orang hampir tidak bisa berdiri tegak. Brother Seven, apa yang harus kita lakukan? Pelaut itu berteriak dengan cemas, jika kita tidak menghindarinya, begitu speedboat mereka mengejar, itu pasti akan mengepung kita, dan kita tidak akan bisa melarikan diri. Semua orang tahu apa artinya ditatap oleh pesawat pengintai. Jadi ketika pesawat pengintai di langit dan kapal di laut, bagaimana kapal bisa menghindari pelacakan pesawat? Lydia Garcia memandangi pesawat sialan yang berputar-putar terus-menerus, menggertakkan giginya, dan menoleh untuk memberi perintah, Ling, dengarkan perintah tembak jatuh. Kemudian dia berlari ke sudut geladak, mengangkat terpal, dan menyeret sebuah kotak dari lapisan bawah. Di depan semua orang, dia mengeluarkan rudal anti pesawat prajurit tunggal dari kotak itu. Kamu gila? George Seven sangat ketakutan sehingga dia bergegas untuk menghentikan kucing hutan itu, dan kemudian berteriak pada Lydia Garcia dengan marah, apakah kamu gila? Kamu berani menembak pesawat militer mereka, apakah Anda ingin membunuh kita semua? Beberapa pelaut setuju bahwa George Seven berada di posisi yang sama, dan buru-buru membujuk, ya, Nona Lydia, Anda tidak boleh impulsif. Kita masih beruntung. Di perahu hanyalah barang selundupan, bahkan jika ditangkap, kita hanya akan dipenjara, dan tidak akan mati. Tapi jika kau melepaskan tembakan ke pesawat pengintai, itu akan benar-benar berubah. Tidak apa-apa jika kau melewatkannya, tapi begitu kau melakukannya, mereka akan memperlakukan kita sebagai bajak laut bersenjata, dan mereka tidak akan datang untuk menangkap kita tapi langsung kirim jet tempur, dan hanya satu tembakan dapat membunuh kita semua, jangan impulsif. Semua orang berusaha keras untuk membujuk, tetapi gadis keren, Lydia Garcia, cukup keras kepala dan tidak mendengarkan bujukan sama sekali. Kamu takut mati, tapi kami tidak takut mati. Untuk melindungi kargo ini, kita harus berperang. Hanya dengan merobohkannya, kita dapat memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia berbalik dan memerintahkan, Ling, berperang. Tidak bisa berperang? Kita tidak bisa berperang. Tiba-tiba, ada kekacauan di geladak, dan semua tukang perahu yang bekerja dengan George Seven bergegas dan menekan Ling dengan kuat sehingga dia tidak diizinkan untuk menembak. Orang-orang lain yang mengikuti Lydia Garcia melihat bahwa bos mereka terjebak, dan mereka berlari untuk membantu satu demi satu dan berkelahi dengan tukang perahu. George Seven tidak duduk diam, jadi dia mengangkat suaranya dan bertengkar keras dengan Lydia Garcia. Adegan yang terjadi di dok pemuatan sekarang sedang dipentaskan di depan mata Kenzie. Brother Seven, Nona Lydia, tolong tenang. Kenzie berjalan, memisahkan mereka berdua berdebat dengan tubuhnya, lalu menunjuk ke langit barat dan berkata, lihat. George Seven dan Lydia Garcia tidak tahu apa yang ingin dilakukan pria itu. Mereka tertegun sejenak, lalu menoleh untuk melihat ke barat, dan melihat bahwa di laut yang jauh, di langit malam yang rendah, kilat biru menyambar terus-menerus, berkelok-kelok dan terjalin, jatuh seperti ular listrik. Jatuh menuju laut, menembus langit malam, menerangi awan besar dan gelap tebal di sekeliling. Jika kita bisa mempercepat kapal dan bersembunyi di perairan dengan awan badai sebelum speedboat pasukan bela diri menyusul, mungkin kita bisa menyingkirkan pesawat pengintai dan menyembunyikan keberadaan kita. Setelah dia mengatakan ini, George Seven matanya melebar, tiba-tiba menepuk dahinya dan berkata, ah ya. Mengapa saya tidak memikirkan metode yang begitu efektif? Kondisi cuaca di sana tidak baik, selama kapal didorong masuk, pesawat pengintai tidak akan pernah berani terbang ke perairan itu. Lydia Garcia menatap Kenzie dalam-dalam, matanya tidak dapat diprediksi, dan itu sedikit berbeda dari pandangan sebelumnya padanya. Brother Seven berbalik dan menjabat tangannya dan berteriak, hentikan, jangan berperang lagi. Putar kemudi ke barat menuju badai, dan dorong perahu ke perairan dengan cepat. Tingkatkan kecepatan kapal, bahkan jika tangki diledakkan, kita harus berlayar. George Seven berteriak dengan suara memarahi, dan kedua kelompok di geladak tidak lagi berperang dengan kacau. Mereka melarikan diri, tukang perahu berlari ke kokpit satu demi satu,
dan kemudian haluan besar berbelok tajam, dan deru mesin motor menjadi semakin keras.